Kalau sudah demikian ragu gimana? Ya ketika dia beramal soleh pun ragu, tidak yakin dengan pahala, tidak yakin akan siksa, kan demikian. Maka itu diantaranya. Masih banyak yang lain. Syubhat-syubhat itu yang muncul, lebih-lebih di masa-masa zaman kita ini. Ketika tadi manusia dia lupa, dia lalai, maka dia berikan bisikan. Sama dengan ketika orang itu imannya lemah, lagi mungkin banyak masalah, lupa bersandar kepada Allah. Ya udah, dalam kondisi-kondisi mungkin terjadi paceklik, mungkin terjadi pandemi yang berkepanjangan, ya, dia tidak beri nasihat kepada orang-orang yang berilmu, tidak memperkuat akidah dia, tidak kembali rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada ilmu Kitab wa Sunnah. Udah lemah kan? Nah ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jamaah salat maghrib Masjid An-Nur, barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah semata, sebab nikmat-nikmatnya menjadi sempurna amalan-amalan soleh. Kita berharap kepada Allah Tabaraka Ta'ala, kehadiran kita, langkah kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid di antara masjid-masjid Allah, Masjid An-Nur dalam hal ini yang kita cintai, semoga Allah sempurnakan amalan-amalan ibadah kita yang maqbulah indallah, yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan masih pada pembahasan hadis yang ke-8 dari kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di antara guru Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati keduanya. Di antara hadis yang ke-8, di mana dari hadis sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kita bahwa syaitan akan datang di tengah-tengah kalian, atau datang ke salah seorang kalian. Ya'ti syaitanu ahadukum, atau ya'ti asyaitanu ahadakum fayaqul. Jadi syaitan datang kepada kalian dan kemudian tiba-tiba kemudian membisikkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan ragu-ragu, ya. Itu diantaranya. Dan timbul pertanyaan itu dalam hati kita dan datang dari syaitan. Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan bapak ibumu? Siapa yang menciptakan pepohonan ini? Siapa yang menciptakan langit bumi? Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Ya, kita tahu jawabannya, Allah. Ya, ditanya lagi, apa lagi? Datang seperti itu. Kemudian terakhir, maka syaitan datang membisikkan ke dalam hati kita, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah kalau begitu? Nah, maka ini syubhat di dalam akidah. Ini keraguan, was-was dalam masalah keimanan yang ditimbulkan dan dimunculkan oleh syaitan, yang dia menginginkan supaya manusia ini kafir kepada Allah, agar Bani Adam manusia ini justru menyembah dan beribadah kepada syaitan. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini adalah bangsa jin yang memang durhaka kepada Allah. Walaupun syaitan itu yang disebutkan oleh Allah kadang dari bangsa manusia, demikian pula dari bangsa jin. Maka Rasulullah SAW memberikan cara
alat, sebab-sebab untuk menolak daripada bisikan-bisikan pertanyaan tersebut. Atau dengan kata lain, syubhat-syubhat yang lain. Ya, misal saja yang sudah pernah saya sampaikan, dikritisinya tentang hakikat kehidupan akhirat. Ada seorang penulis ahli kimia, dengan tesis dia, dengan penelitian dia mengatakan ternyata akhirat tidak kekal. Ini salah satu bentuk apa? Ya, syubhat. Bentuk yang akan menjadikan atau mendangkalkan keimanan kita, akan menyebabkan ragunya kita tentang kehidupan akhirat, kehidupan kekal abadi yang merupakan disebut dengan yaumul jaza. Kalau sudah demikian ragu gimana? Ya, ketika dia beramal soleh pun ragu, tidak yakin dengan pahala, tidak yakin akan siksa, kan demikian. Maka itu diantaranya. Masih banyak yang lain. Syubhat-syubhat itu yang muncul, lebih-lebih di masa-masa zaman kita ini. Orang yang senantiasa menggunakan akal fikirannya, yang hanya mereka mengandalkan kemampuan potensi, mungkin dia ahli teknologi ini dan itu semuanya. Maka Nabi mengatakan, apabila sampai pertanyaan meragukan tentang hakikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi mengatakan apa? Faliyasta'idz billah wal yantahi. Maka segera kalian berlindung kepada Allah, berarti baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minimal itu. Lebih panjangnya ya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang panjang. Berlindung kepada Allah dan berhenti, jangan dilanjutkan. Kemudian wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, falyakul amantu billahi wa rusulih. Jadi kalau sudah ada keraguan yang seperti itu, Nabi perintahkan kita apa? Mengucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Walaupun saya ketahui ada konteks matan yang berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam buku atau kitab ini, lafadznya dengan amantu billah wa rasulih, dengan pakai mufrad ya. Adapun ini dengan pakai apa? Bentuk jamak. Jadi pertama apa? Ta'awudz. Yang kedua apa? Berhenti, jangan dilanjutkan bisikan-bisikan itu. Kemudian apa tadi? Ucapkan amantu billahi wa rasulih. Dan terus menerus akan terjadi seperti itu. Bisikan-bisikan itu akan terus demikian. Nah, kemudian penjelasan beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang pertama itu kita berhenti, tidak kita lanjutkan ya bisikan itu, artinya tidak sampai panjang begitu. Demikian pula kita ta'awudz kepada Allah yang kedua ya, karena disebutkan faman ta'awwadza billah bisidqin wa quwwatin a'adzahu Allahu wa tarada anhu asyaitan. Barang siapa berlindung kepada Allah dengan penuh kejujuran, membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah dengan kejujuran dan dengan kuatnya dia berlindung hanya kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia. Dan niscaya akan diusir oleh Allah gangguan-gangguan syaitan yang ada pada dirinya tadi. Dan bahkan apa, dalam penyebutan yang lain, dilepaskan dan dijadikan lemah bisikan-bisikan tersebut. Karena itu hakikatnya apa? Bisikan-bisikan yang batil. Adapun yang ketiga, kita menolak lawannya tadi. Karena bisikan itu akan menjadikan kita semakin tidak beriman, ragu tentang keberadaan Allah. Allah ini ada pun tidak ya? Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti menunjukkan lemahnya kedanggalan kita tentang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebenarnya sudah cukup dengan adanya alam ini dan seluruh isinya, dengan adanya langit, bumi dan seluruh isinya,
maka cukup bahwa tidak mungkin dia itu ada, mungkin dia terjadi tanpa yang mengadakan. Itulah Allah Jalla Jalaluh. Jadi ini cukup. Tidak mungkin ketika kita berjalan di tengah-tengah padang pasir, yang kita tahu itu pasir semua, ternyata ada pohon kecil tumbuh, hidup dia. Maka mestinya orang-orang yang beriman tidak mungkin dia bisa hidup sendiri, kecuali ada yang menghidupkan. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu di antara sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Dan Allah itu memelihara seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya, dan tidak pernah kena letih dan tidak butuh bantuan yang lainnya. Sehingga kita tolak dengan menolaknya tadi dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan para Rasulnya, dan kecuali dan khusus Nabi kita Muhammad SAW mengkhabarkan, ya kan, bahwa Allah itu al-awwalu alladzi laisa qablahu syai'. Allah ini maha awal, dan tidak ada yang sebelumnya itu sesuatu, nggak ada. Allah maha awal, dan Allah pula maha akhir, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tunggal, esa, dalam menciptakan, dalam mengatur semua urusan dari makhluknya, dalam menguasai, apakah itu yang sudah dahulu atau yang akan datang atau yang hari ini terjadi. Maka Allah Tabaraka Ta'ala sendiri, tidak butuh bantuan yang lain. Maka iman yang sahih, iman yang jujur, keyakinan yang benar, keyakinan yang kuat, maka akan menolak semua lawan-lawan dari syubhat-syubhat yang meniadakan keimanan tadi. Maka sesungguhnya kebenaran, iman yang jujur, iman yang benar, iman yang atau keyakinan yang kuat, maka itu akan menolak kebatilan-kebatilan. Demikian pula keraguan itu tidak akan mungkin mengalahkan sesuatu yang sudah yakin. Inilah di antara tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita untuk menolak godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan was-was yang datang dari syaitan dalam bentuk apapun, termasuk adalah tentang masalah iman tadi, yang dimana Rasul menyebutkan untuk membatalkan, untuk menolak daripada syubhat yang disebutkan tadi. Dan ini pula muncul senantiasa dari lisan-lisan orang yang ingkar, tentunya dengan dimasukkan, disebarkan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam, jadi seperti itu, sebagaimana tadi yang saya contohkan di atas tadi. Sehingga tiga perkara tadi adalah kumpulan dari sebab-sebab untuk menolak semua syubhat yang berlawanan dengan iman. Fayambaghi al-inayatu biha fi kulli ma arada lil imani min syubhati washtabahu yadfa'uhu al-'abd mubasharatan bil barahin ad-dalah ala ibtali. Maka sepantasnya orang-orang yang beriman, imanan yang jujur, memperhatikan semuanya, dari hal-hal yang dia hadapi, dari syubhat-syubhat yang akan mengantarkan keraguan keimanan dia atau agama dia. Ya kan, yang baru-baru rame ini, ya kan, itu di media sosial. Jadi kalau orang yang memang sekarang ini kita nggak mungkin jadi mengebiri atau kita memberhentikan menolak teknologi. Yang namanya Android itu nggak mungkin. Yang penting diri kita. Yang kuat adalah diri kita.
Sehingga kita harus tolak secara langsung dengan bukti-bukti, dalil-dalil kebenaran yang membatalkannya. Dengan kita kuatkan keimanan kita, itulah kebenaran. Dan tatkala seseorang sudah di atas kebenaran, maka tidak ada lain setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan, ya. Jadi seperti itu. Termasuk pula terjadinya fitnah-fitnah syahwat. Demikian pula akan menggoncangkan keimanan. Ya, demikian pula akan terjadi berbagai macam kemaksiatan kalau orang itu sudah ragu dari agamanya. Nah, tentu akan muncul sedikit-sedikit kemaksiatan yang dilakukan. Maka fa bi sabri wal yakin yanalul abad as-salamah min fitani syahawat amin fitani syubhat wallahu huwa al-muwafiq al-hafid. Maka dengan kesabaran, maka yang sampaikan sabar itu tetap menahan diri, tetap kuat di atas ketaatan kepada Allah. Dia tetap harus kuat dan bersabar ketika dia menjauhi larangan-larangan dilarang oleh Allah. Demikian pula dia tetap sabar dan menahan diri ketika dia diuji oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang menyakitkan. Maka as-sabru ala ta'atillah, as-sabru anil ma'asillah, as-sabru ala aqdarillah al-mu'lamah. Ada 3. Kemudian wal yaqin, tanamkan keyakinan yang kuat. Maka ini akan didapatkan oleh hamba dengan kesabaran yang kuat, dengan keyakinan yang tangguh, ya. Hamba mendapatkan keselamatan dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, apakah yang berhubungan dengan hawa nafsu ataupun ujian-ujian yang mungkin berhubungan dengan syubhat-syubhat, keraguan, kerancuan. Dan Allah tabaraka wa taala zat yang memberikan taufik, dan demikian pula yang menjaga daripada hamba-hambanya. Surah An-Nas juga menambahkan keyakinan kita bahwa bisikan-bisikan, keraguan-keraguan itu ada, sehingga kita pula diperintah untuk senantiasa membaca surah Al-Mu'awwidzat, di antaranya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan itu dibaca sehabis sholat fardu. Ini jangan lupa, kalau habis maghrib jadi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Demikian pula juga habis subuh. Dan selain habis sholat subuh dan sholat maghrib ya tadi, maka ba'da sholat isya, ba'da sholat zuhur, ba'da sholatil asr, maka cukup dibaca masing-masing dari Al-Mu'awwidzat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, cukup dibaca sekali-sekali ya. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Selain sholat apa tadi? Habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Di samping pula kita membaca apa? Ayatul Kursi. Tentang tafsir penjelasan surat An-Nas, ayat yang berbunyi min syarril waswasil khannas, kita diperintah untuk berlindung kepada siapa? Rabbun Nas, Rabbnya manusia. Menjelaskan tentang apa? Tauhid rububiyah. Malikin Nas, ya, raja dan penguasa seluruh manusia. Menjelaskan pula tentang apa? Di samping mengenalkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Ilahin Nas, kita diperintah berlindung kepada siapa? Sesembahan satu-satunya manusia. Berarti tauhid apa? Macam uluhiyah. Dari mana? Dari kejahatan yang muncul dan menghilang, yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan yang muncul dan menghilang. Qala al-Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila syaitan itu dia tinggal, sakana lahu zanaqahu, jadi ketika dia tinggal bertengger di dalam hati manusia, maka dia apa? Aljamahu, membelenggu, jadi mengikat
Kalau sudah kita kasih porsi, kita menjadi orang-orang yang ghaflah minal ghafilin, kalau kita lalai dari taat kepada Allah, dari zikir kepada Allah, ya, maka datang syaitan tadi, kemudian menguasai kita dengan kita dibelenggu, keikat, ya. Jadi seperti itu. Sehingga Rasul mengatakan, inna hadakum idza kana fil masjid, sesungguhnya apabila salah seorang kalian itu berada di masjid, jaa syaitan, syaitan pun datang, fa abassa bihi, dia menghalau. Jadi kita dihalau sama syaitan ketika kita datang ke masjid tadi, atau kita ada di masjid. Kama yubassur rajul bidabatih, layaknya seseorang ketika dia menghalau gembalaannya. Jadi sama, jadi kita ditahan, dihalau begitu, dihadang, ya. Nah, kemudian dia bertengger, dia tinggal, kita dibelenggu. Jadi seperti itu. Dengan lafaz pula, apabila manusia tadi tidak ingat kepada Allah, dia condong kepada yang lainnya, ya. Dan kemudian apa? Ketika seseorang itu kemudian apa? Ngantuk, fafataha fahu la yadhkurullah. Jadi makanya oleh sebab itu, di antara salah satu adab ketika seseorang itu apa? Menguap, maka nggak boleh dibuka, artinya tidak ditutup. Maka yang sunnah itu ditahan. Kalau berat sekali tutup, karena dalam hadis ketika kita buka bunyi ha atau yang lain, maka syaitan itu tertawa, berhasil dia berarti. Nah, makanya minimal walaupun tidak ada penjelasan zikir apa yang dibaca ketika menguap, beda ketika orang bersin. Makanya oleh sebab itu Allah ini cinta kepada orang yang apa? Yang bersin. Al-autos, orang yang bersin Allah senang. Setelah bersin dibaca apa? Alhamdulillah. Wahai gitu ya, bersin. Allah membenci tentang apa? At-tatha'ub, menguap. Ya tadi. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Kalau orang itu bersin, biasanya kan gitu kan, berarti semangat. Tapi kalau orang menguap, biasanya loyo, habis itu ngantuk. Iya kan? Itu masalahnya, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka jangan dibiarkan. Demikian pula telah berkata Sa'id ibnu Jubair dari sahabat Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, al-waswasil khannas, bisikan-bisikan, keraguan-keraguan al-khannas muncul menghilang, itu asyaitanu jazimun ala qalbi ibni Adam, yaitu syaitan yang dia bertengger, ya, di setiap hati manusia. Nah, fa idza saha wa ghafala waswasa, ketika tadi manusia dia lupa, dia lalai, maka dia berikan bisikan. Sama dengan ketika orang itu imannya lemah, lagi mungkin banyak masalah, lupa bersandar kepada Allah. Ya udah, dalam kondisi-kondisi mungkin terjadi paceklik, mungkin terjadi pandemi yang berkepanjangan, ya, dia tidak beri nasihat kepada orang-orang yang berilmu, tidak memperkuat akidah dia, tidak kembali rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada ilmu Kitab wa Sunnah. Udah lemah kan? Nah ini berarti apa? Ini posisi-posisi yang dia disebutkan dalam riwayat ini, saha wa ghafala waswasa. Saha itu kalau kita ingat di dalam sholat ada namanya sujud sahwi, karena lupa, ya. Wa ghafala, dia lalai, masuk dia,
Tapi fa idza dzakarallah khanasa. Apabila kemudian dia ingat kepada Allah, maka dia lari, hilang. Dan ini juga pendapat atau perkataan Imam Mujahid dan Qatadah. Iya. Al-waswasu yanfuthu fi qalbi ibni Adam indal huzni wa indal farah. Fa idza dzakarallah khanasa. Ya. Ini disebutkan di sini sebagaimana dari Mu'tamir Ibnu Sulaiman dari bapaknya tentang syaitan tadi. Ketika dia itu memberikan bisikan-bisikan, kalau bahasa kita ini ya ada istilah bahasa kita gampangin, ada orang kesurupan. Ada kesurupan itu hanya halusinasi, dibayang-bayangin saja, hanya mungkin di otaknya, di kepalanya saja, ya di situ aja. Ada yang memang masuk, itu salah satu disebutkan al-waswasu, meniup-niup setan tadi di hati manusia. Nah, ternyata ketika manusia atau ketika syaitan itu ingin menggoda, ingin mengganggu, ingin merasuk ke dalam hati atau diri manusia Bani Adam, indal huzn, ketika orang itu sedih yang panjang, kesedihan yang sangat galau begitu, bisa saja seorang istri tinggal suaminya wafat, sedihnya yang luar biasa. Ini posisi yang berbahaya. Nah ini, atau mungkin seseorang lagi jatuh usahanya sehingga dia sedih, macam-macam begitu. Ya, ini posisi-posisi yang berbahaya. Wa indal farah, termasuk orang yang lagi senangnya berlebihan. Ini syaitan pun juga bisa masuk dalam dirinya. Kan bahaya kalau orang sudah mendapatkan mungkin nikmat, kenikmatan yang berlebihan begitu, ya kan? Akhirnya apa? Ya naudzubillah, dia bisa sombongan, dia bisa takabur. Nah ini, itu termasuk digoda oleh syaitan. Jadi perlu diperhatikan. Jadi ternyata syaitan itu ketika dia masuk dalam diri manusia, itu apa? Bukan hanya sekedar ketika orang itu sedih, ketika orang itu susah, tapi ketika orang itu senang yang berlebihan, itu juga demikian. Maka oleh sebab itu kita juga enggak menafikan, disebutkan dalam Al-Quran adanya sihir, termasuk dalam surat apa? Surat Al-Falaq, ya kan? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari apa? Tiupan-tiupan tukang-tukang sihir wanita ketika dia meniupkan di bukhul-bukhulnya. Nah, maka ada istilah sihir ain. Sihir ain itu adalah sihir yang ditimbulkan oleh mata. Bukan hanya sekedar ketika orang itu dengki, benci. Maka Nabi pernah menyatakan al-ainu haqqun, mata itu hak. Bahkan dalam riwayat yang lain, mata itu bisa memasukkan seorang ke kedil. Itu maksudnya apa? Tentang apa namanya? Sihir ain. Tiba-tiba orang itu mandang dengan penuh kebencian, dia jatuh. Ada. Demikian pula ternyata sihir ain itu bisa karena apa? Orang itu takjub. Jadi mungkin terlalu apa ya? Takjub ini apa bahasa kita? Punya kebanggaan atau keheranan kepada seseorang, orang ini demikian gitu. Nah itu juga bisa, ya. Nah jadi seperti itu. Maka dia membisikkan, meniupkan ke dalam hati manusia ketika tadi. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Udhi, dari Ibnu Abbas, al-waswas huwa syaitan ya'muru, yaitu syaitan ketika memerintahkan seseorang untuk berbuat jahat. Fa idza uti'u khanasa, kalau kemudian dia taat dengan apa yang dibisikkan syaitan untuk berbuat jahat, maka dia pun berlepas diri, pergi dia senang, berhasil berarti. Ya, maka oleh sebab itu, karena kita tidak tahu hakikatnya yang namanya apa? Syaitan terutama dari bangsa jin,
Ya kita berlindungnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan dalam dada-dada manusia. Apakah yang dibisikkan oleh syaitan dari manusia saja? Padahal sementara syaitan ada juga dari bangsa jin. Kemudian tentu yang dimaksudkan di sini diamalkan untuk apa? Rijalun minal jin, laki-laki dari bangsa jin. Ternyata jin itu juga ada jenis laki-laki, demikian pula ada jenis perempuan. Di dalam bangsa jin juga terjadi perkawinan. Ya. Kalau kemudian kita ditanya apakah terjadi perkawinan antara manusia dengan jin, itu bisa. Apabila itu terjadi namanya orang mempelajari ilmu sihir. Ya, itu terjadi. Nauzubillah min dzalik ya. Tentunya jelas itu menyelisih syariat, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Alam yang berbeda, makhluk yang berbeda. Sehingga Allah mensyariatkan pernikahan yang manfaatnya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kalian saling ada kecenderungan, ada cinta dan kasih sayang. Itu ya sejenis. Kalau di luar itu ya beda lagi. Kadang-kadang karena adanya transaksi, ya, dia meminta bantuan pertolongan kepada bangsa jin. Kok bisa? Ada Allah abadikan dalam surah Al-Jin. Coba kalau antum baca surah Al-Jin, itulah memang pernah terjadi dan adanya manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin. Na'udzubillah min dzalik. Minal jinnati wan nas. Ternyata yang memberi bisikan-bisikan muncul menghilang, ya, di dalam dada manusia ternyata ada jin dari apa? Ada syaitan dari bangsa jin, demikian pula ada syaitan dari bangsa manusia. Ingat, syaitan itu ada dari bangsa apa? Jin, ada pula syaitan dari bangsa manusia. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika, dan demikianlah atau seperti itulah, ja'alna, kata Allah, kami telah menjadikan likulli nabi, setiap para nabi, aduwan, punya musuh. Nabi, para nabi itu punya musuh. Jadi jangan dianggap kita ini gak ada musuh. Akan tetapi kita jangan orang cari musuh. Tanpa kita cari musuh saja, musuh tanpa diundang sudah datang. Bahkan Rasulullah SAW pula ya sampai menyatakan apa? La tatamannau al-adu. Kalian itu jangan berharap-harap ingin bertemu dengan musuh. Jangan. Tapi Allah sudah katakan bahwa syaitan musuh kalian, orang-orang kafir musuh kalian. Ya. Dan para nabi ternyata Allah juga jadikan setiap para nabi ada musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan jin. Kok bisa? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Ya. Ternyata bahwa syaitan dari bangsa jin tadi memberikan bisikan kepada sebagian syaitan manusia. Kenapa manusia kemudian dianggap syaitan? Karena memang perbuatan dia durhaka dan jauh dari taat kepada Allah, sehingga dia mengikuti seluruh bisikan-bisikan dari syaitan atau ajakan-ajakan dari syaitan tadi. Dan bahkan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Subhanallah, sebuah perkataan yang luar biasa indahnya, yang bagusnya luar biasa, tapi hakikatnya apa? Ghurura, akan memperdayakan kalian. Artinya apa? Akan menggelincirkan kalian. Nih. Dan kemudian wa kama qala al-Imam Muhammad, dan berkata qala Imam Ahmad rahimahullah, ini dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Ini perlu diperhatikan.
bagaimana ketika seseorang itu sholat. Ya. Qala berkata sahabat Abu Dzar, ataitu Rasulullah wa huwa fil masjid. Aku pernah mendatangi Rasulullah dan Rasulullah ketika itu berada di masjid. Fajalastu, maka aku duduk. Faqal, ketika aku duduk mendekati Rasul, Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal shallaita? Apakah engkau sudah salat? Qultu la, belum ya Rasulullah. Qala mengatakan, qum fasalli. Kalau begitu kamu salat dulu. Faqumtu fasallaitu, maka aku pun berdiri untuk menunaikan salat. Thumma jalastu, kemudian aku duduk di dekat Nabi, maksudnya salat apa? Tahiyatul masjid. Nabi berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ta'awwadhu billah min syarri syayatinal insi wal jin. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kalian kepada Allah dari kejahatan syaitan, apakah dari manusia atau bangsa jin. Ini untuk memperkuat tambahan apa tadi? Dalil kalau syaitan itu ternyata ada dari kalangan manusia, juga dari kalangan apa tadi? Bangsa jin. Ya. Kemudian Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, walil insani wal insi syayatin, apakah memang dari manusia ini ada syaitan? Nabi mengatakan, qala na'am, iya. Ya. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, bagaimana tentang sholat? Dia bertanya tentang apa keutamaan sholat, bagaimana kedudukan sholat dalam semua urusan kita. Nabi mengatakan, as-sholatu khairun maudhu. Sholat itu sebaik-baik permasalahan. Permasalahan yang terpenting adalah sholat. Maka oleh sebab itu ingat, ketika orang itu hatta dia ngaji, ketika dia pun ceramah, ketika dia pun mengajar, adzan itu diserukan, berhenti. Ketika kemudian dia aktivitas lagi, rapat lagi apa, adzan panggilan sholat, berhenti. Kenapa? As-sholatu khairum maudhu. Tidak ada yang lainnya yang lebih utama, yang lebih kemudian penting kecuali sholat. Jadi jangan ditunda, apapun ini, ya. Maka Nabi mengingatkan, karena sholat kedudukan terpenting, man sya'a aqal wa man sya'a aktsar. Siapa yang ingin, artinya meringkas, dalam arti maksudnya apa? Ya dia tidak bisa sholat selain yang wajib, ya. Mungkin tidak bisa melakukan sholat semuanya, ya. Mungkin sholat rawatibnya dia nggak sanggup untuk menjaganya semua. Mungkin tahajudnya juga demikian. Ya, persilakan. Tapi wa man syaa, dan siapa yang ingin, silakan perbanyak. Mungkin sholat yang samping wajib, yang sunnah dia jaga. Apakah sholat sunnah yang namanya muqayyad dalam arti rawatib, ataupun sholat sunnah mutlak, ba'dal wudu, tahiyatul masjid, dan yang lainnya. Kemudian bertanya lagi tentang bagaimana tentang puasa. Nabi mengatakan, puasa itu apa yang diwajibkan yujzi, maka cukup. Wa indallah mazidun. Kalau antum ingin tambah puasa sunnah, maka tentu Allah akan memberikan tambahan, namanya ziyadatul khair. Ya. Kemudian dia bertanya lagi tentang fasodaqah. Bagaimana tentang sedekah? Ingat, sedekah itu kata Syekh Fauzan diambil di kalimat as-sidqu. Kalau orang itu bersedekah, menunjukkan kejujuran keimanan dia. Walaupun ada namanya sedekah wajibah, ada sedekah tatawwu'ah. Sedekah wajib zakat namanya. Kalau sedekah sunnah, ya berarti selain yang wajib tadi, bukan zakat. Bagaimana tentang sedekah? Ad'af mudha'afah. Kalau antum mau bersedekah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, atau nilai uang rizki yang antum sedekahkan di jalan Allah, atau orang-orang yang memang berhak untuk diberikan sedekah, Allah lipat gandakan pahala antum, lipat gandakan nilainya. Maka kemudian dia bertanya Abu Dzar tadi, ayyuha afdal sedekah
kapan waktunya yang paling afdal? Maka beliau menjawab, juhdun min mukillin au sirrun ila fakirin. Sedekah yang bagus, maka kalian tetap bersemangat bersedekah walaupun kalian dalam keadaan apa? Fulusmu sedikit, hartamu sedikit, tetap berusaha untuk sedekah. Selama itu tidak mengurangi kewajiban. Kalau kewajiban yang wajib dulu, ya kan? Nafkah wajib. Atau sedekah yang rahasia, ya, kepada orang yang fakir. Nah, ini penting. Jadi sehingga kalau kita sedekah itu ya jangan apa istilahnya itu perlu dicatat atau mungkin diperlihatkan orang. Kalau bisa betul rahasia itu yang afdal. Walaupun tidak mengapa ketika memang itu untuk diarsipkan, ketika itu mungkin untuk dimanajemenkan, dicatat biar ada pembukuan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia lebih menjaga niat, menjaga hati, cukup tulis saja Abdullah, itu lebih ahsan dan afdal. Nah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayul anbiya kana awwal, siapakah nabi yang pertama? Ini jawabannya, maka Adam. Ya, Adam. Ya Rasulullah, nabiun kan? Kemudian nabi yang gimana dia? Apakah dia ada? Naam. Ya. Artinya nabiyyun mukallam, ada nabi yang diajak bicara. Demikian pula, ya Rasulullah, berapa jumlah para rasul? Jumlah yang diutus oleh Allah 300 wa bid'ah asyara. 300 apa? 10. Ya, ada yang menyebutkan 310 lebih. Ya, 300 bid'ah itu hitungan dari 2 lebih asyra berarti 10. Jadi bisa 313, 300 sekian. Ya. Jadi seperti itu. Ada riwayat yang lain 315. Jadi seperti itu. Kemudian ditanya, ayat apakah yang paling afdal, yang paling agung di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Muhammad? Ayatul Kursi. Ayat Kursi itu ayat Al-Quran yang paling agung, yang kita ya hafalkan. Jadi ini tambahan barakallahu fikum sekali lagi, bahwa syaitan itu terus datang dan senantiasa memberikan bisikan-bisikan keraguan. Dan Rasul mengatakan, asyaitanu yajri ala ibni Adam majrad dam. Syaitan itu tatkala masuk dalam diri manusia maka melewati peredaran darah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tentu dengan apa tadi? Dengan ilmu, al-yakin, dengan kesabaran. Ya. Di tempat saya bekerja ada kerabat teman yang non muslim, artinya kafir, tidak Islam, mati atau meninggal. Kami karena bekerja di situ dimintai sumbangan sukarela. Bolehkah saya menyumbang? Tapi takut uang yang saya sumbang digunakan untuk acara keagamaan mereka. Nah, maka dalam hal ini barakallahu fikum, yang aman, ya, yang aman ya antum ngasih, bukan bentuk sebagai bela sungkawa, bukan. Ya, kalau memang antum khawatir jelas-jelas itu di salah satu sebab untuk digunakan untuk ritual mereka, ya jangan. Mungkin saja kita ngomong, nanti saya akan kasih sendiri. Ya kita bisa kasih setelah acara mereka selesai dan semisalnya. Bentuknya apa? Bukan untuk sebagai niat untuk bela sungkawa. Maka oleh sebab itu Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, bolehkah ketika seseorang tetangganya yang bukan Islam dia mati, boleh dia yang mendatangi? Maka beliau katakan ini bentuk adalah salah satu apa? Sudah masuk ya? Habis ya waktu. Allah alam, insyaallah dilanjutkan berikutnya. Semoga ini kita pending dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.